Salam teman-teman, hari ini kita beribadah evangelisasi di rumah ini, di rumah keluarga Burinti Busur, kelompok pelayanan 2. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Engkau begitu baik terhadap kami kelompok pelayanan 2 yang hadir pada saat ini. Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan sampai pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca, merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu, Engkau terus memberkati hamba-Mu, berkati bibir lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan benar-benar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita yang diambil dalam Perjanjian Baru, Markus 14 ayat 26 sampai 31. Lembaga Alkitab memberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala-gembala, dan domba-domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Itu tidak mudah dijalani. Itu menyedihkan karena memang penuh derita. Memang kisah sengsara Yesus adalah cerita sengsara. Meskipun begitu, jalan sengsara Yesus tidak mesti berhenti pada kesedihan. Lebih dari itu adalah bagaimana belajar dari proses penderitaan ini. Belajar menjadi setia. Perhatikan ayat yang ke-27, teks bacaan kita. Dia katakan begini, "Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan bercerai-berai." Yesus menegaskan bahwa kesetiaan bukanlah hal yang ramah-tamah belaka. Murid-murid diingatkan pada kemungkinan akan tergoncang imannya. Mereka sangat mungkin akan tidak setia, melakukan kesalahan yang sama seperti teman mereka, yaitu Yudas. Sebab Yesus mengucapkan hal itu setelah sebelumnya menyampaikan pengkhianatan Yudas. Pada situasi yang sangat emosional, Yesus mengingatkan betapa kesetiaan bukanlah hal yang akan dibangga-banggakan. Tidak ada jaminan untuk manusia tidak teruji kesetiaannya. Rupa-rupanya setelah mendengar peringatan akan pengkhianatan Yudas, ada kebanggaan diri dari murid-murid yang lain.
Ini sikap tidak tepat bagi Yesus. Perlu disadari kemungkinan akan goncang iman pada setiap murid. Setia itu tidak mudah. Meski mereka sangat mungkin tergoncang ketika menyaksikan kematian Yesus nantinya, Yesus memberikan janji akan mengumpulkan mereka di Galilea. Itu terdapat di ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan Yesus ini dapat dipahami sebagai pesan bahwa jika imanmu terguncang, itu wajar dan manusiawi. Tetapi menolak percaya pada janji Yesus di tengah guncangan iman itu berbahaya. Nasihat-nasihat Yesus itu nyata ditantang oleh Petrus. Pada ayat 29, Petrus menunjukkan kesombongannya. Ia merasa jauh lebih kuat dan dapat mengatasi diri sendiri. Sekali lagi, diri sendiri. Guncangan iman itu dibanding rekan-rekannya. Yesus merespon kesombongan Petrus itu dengan sekali lagi mengingatkannya tentang bahaya kesombongan iman. Bagi Yesus, dengan kesombongan demikian, Petrus justru akan melakukan kesalahan yang lebih buruk. Karena itu Petrus diingatkan, dicegah, dipanggil untuk sadar diri. Menyadarkan Petrus sangat penting. Ia adalah pemimpin di antara teman-temannya. Ia begitu dominan dan cukup berpendirian teguh. Sesuai dengan namanya, Petrus atau Kefas. Artinya batu karang. Mungkin juga karena ia merasa salah satu murid-murid yang pertama menerima panggilan pemuritan Yesus bersama saudaranya Andreas. Kalau Petrus salah melangkah, maka sangat mungkin berdampak buruk pada sahabat-sahabatnya. Tetapi Petrus kemudian semakin memperlihatkan kekerasan hatinya. Orang bilang dia kepala batu, keras hati. Ia tetap berusaha membuktikan bahwa peringatan Yesus pada dirinya salah alamat. Itu ayat 31. Keteguhan atau kesetiaan yang sombong dari si batu karang ternyata tidak terbukti. Peringatan Yesus pada dirinya ternyata benar. Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Ia adalah juga pribadi yang mudah goyah. Persis seperti namanya sebelumnya. Nama sebelum Petrus yaitu Simon. Simon yang artinya bulu yang terkulai. Jika Yudas diperingatkan bahwa akan melakukan dosa secara terencana, maka berbeda dengan Petrus. Ia akan melakukan dosa secara langsung dan tiba-tiba, sekalipun ia tidak menginginkan hal itu. Sekali lagi, tidak ada kesetiaan iman yang dapat dibangga-banggakan, melainkan memawas diri ketika merasa diri kita setia. Berproses dalam bimbingan Tuhan. Itulah yang penting. Hidup beriman Petrus tidak hanya berhenti pada kegagalannya karena kesombongan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Penting untuk belajar dari komitmen kesetiaan Petrus setelah kegagalannya. Alkitab menjelaskan bahwa kemudian hari Petrus menjadi salah satu rasul sukses setelah peristiwa Pentakosta. Dampak dari khotbahnya, 3.000 orang terinspirasi untuk mengikuti Yesus. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 41. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul ini. Bahkan dalam tradisi kekristenan awal disebut bahwa Petrus pernah kembali terguncang imannya akibat perburuan besar-besaran tentara Romawi terhadap rasul-rasul. Di situ Petrus lagi tergoncang imannya. Ia pernah akan melarikan diri ke kota Roma karena 15 perburuan itu. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan sosok misterius dan ia bertanya, "Quo vadis, Domine?" Itu bahasa Latin. Yang artinya, "Mau kemana Tuhan?" Jawaban orang itu, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Jadi orang yang bertanya kepada Petrus ini, "Mau kemana Tuhan?" Ini, "Aku datang," dia berkata, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Mendengar jawaban itu, Petrus sadar bahwa sosok itu adalah Yesus. Karena Yesus sudah pernah disalibkan, jadi mau 2 kali. Dia bilang ini. Ia teringat pada kegagalan janjinya. Ia kemudian kembali ke Roma dan bersedia menderita di sana. Bahwa Petrus martir dengan cara disalib terbalik. Jadi kepala di bawah. Karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama dengan Yesus, Petrus telah memikul salibnya dengan kesetiaan yang terus teruji. Dari proses kesetiaan Petrus, kita dapat memetik makna bahwa kesetiaan iman itu akan selalu diuji saat masa-masa sulit untuk disadarkan dari rasa puas dan kebanggaan diri. Kesetiaan iman itu adalah belajar seumur hidup tentang janji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan prinsip ini, kita tidak akan terjebak pada keunggulan diri, merasa paling benar, malah merasa paling hebat, promosi diri berlebihan. Sebab keberanian berlebihan bisa jadi awal kelemahan kita. Setia pada Yesus bukan sekedar pengakuan dan janji mulut. Karena janji mulut itu menjebak. Lebih darinya adalah kemauan hati untuk terus mengalami pembimbingan Tuhan. Selamat berproses dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Amin.